Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, calon wali santri, kemudian adik-adik kami, calon santri Pondok Pesantren MTA, dan kepada seluruh pemirsa Ar-Raid TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di salah satu acara Ar-Raid TV, yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit banyak tentang imlak dasar. Jadi acara ini kami peruntukkan secara khusus kepada adik-adik kami yang akan mengikuti ujian masuk Pondok Pesantren MTA. Maka dalam kesempatan ini kita nanti akan membahas beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan imlak dasar. Jadi nanti di sesi kali ini kita akan membahas, yang pertama akan kami perkenalkan apa itu tentang imlak, kemudian yang kedua tentang pengenalan huruf. Jadi kita akan berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah, kemudian posisi huruf ketika ada di depan, kemudian ketika ada di tengah, kemudian juga ketika ada di akhir dari sebuah kata. Kemudian selanjutnya nanti kita juga akan berkenalan dengan macam-macam harokat atau syakal dari huruf, sehingga huruf ketika diberikan harokat atau syakal dia akan berbunyi. Kemudian nanti yang terakhir kita akan belajar tentang huruf ketika dia dibaca panjang itu seperti apa nanti penulisannya. Dan yang terakhir nanti mungkin kita akan ada sedikit latihan. Baik, langsung kita masuki ke step yang pertama, yakni kita kenalkan dulu apa itu imlak. Mungkin bagi adik-adik yang sekolahnya tidak di madrasah ibtidaiyah atau tidak di SDIT, mungkin agak asing dengan kalimat imlak itu sebenarnya apa. Maka kali ini sebelum kita belajar lebih jauh, kita kenalan dulu dengan apa itu imlak. Kalau di bangku sekolah mungkin adik-adik sudah kenal dengan yang namanya dikte. Ya, jadi ada bapak atau ibu guru yang membacakan sebuah kalimat atau sebuah kata, kemudian adik-adik menuliskan. Demikian pula imlak. Jadi imlak ini sebenarnya adalah dikte, tetapi bedanya kalau imlak itu menggunakan bahasa Arab. Jadi secara sederhana, imlak itu sama dengan dikte-dikte yang dilakukan adik-adik di sekolah, tapi bedanya ini kita menggunakan dengan bahasa Arab. Baik, itu sekedar perkenalan singkat tentang imlak. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Yang pertama adalah kita harus melakukan atau kita harus mengenal yang namanya huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu. Jadi kita harus kenalan terhadap huruf-huruf hijaiyah, sebagaimana adik-adik bisa saksikan di slide, ya, sebagaimana yang ada di layar adik-adik. Di sana ada bisa dilihat huruf alif seperti apa ketika dia berdiri sendiri, ada huruf ba ketika berdiri sendiri seperti apa, sampai nanti terakhir di huruf ya. Ya, bisa kita lihat mungkin huruf alif ketika dia berdiri di depan seperti apa, berdiri di tengah tidak ada, kemudian dia ketika berdiri di akhir seperti apa. Demikian pula huruf ba, huruf huruf ta, huruf jim, huruf ha, kemudian sampai di terakhir nanti huruf ya. Jadi dari huruf-huruf yang tertampil, yang kami tampilkan di slide ini, adik-adik harus betul-betul kuasai. Kalau bahasa yang paling familiar yang sering kita dengar adalah hafal di luar kepala. Jadi huruf-huruf hijaiyah ketika dia posisinya di depan, di tengah, atau bahkan di akhir, itu betul-betul harus adik-adik kuasai, sehingga ketika kita berlatih menulis imlak atau dictation dalam bahasa Arab, itu nanti kita sudah tidak bingung bagaimana ketika menuliskan huruf hijaiyah berdasarkan posisi letaknya. Baik, selanjutnya setelah kita mengenal huruf-huruf hijaiyah, kita akan kenalan dengan yang namanya harokat atau syakal. Baik, karena beberapa dari adik-adik mungkin ketika belajar di TPQ atau di sekolahnya atau bahkan belajar sama
abah sama uminya, bapak sama bundanya, ayah sama ibunya, dan sebagainya, mungkin tidak dikenalkan. Sehingga kadang-kadang kami temui di lapangan itu nggak kenal. Jadi ini harokatnya apa nak? Bunyinya A gitu. Padahal itu harokatnya fathah dan sebagainya. Maka kita kenalan dulu tentang harokat huruf. Yang pertama adalah tanda baca harokat atau syakal itu kalau terletak di atas huruf, terletak di atas huruf ini namanya fathah, ya kan? Namanya fathah. Kemudian kalau masih di atas huruf, sebagaimana harokat fathah ini, tetapi dia double, ini dikatakan fathah tain atau ada yang nyebut juga fathah tanwin, nggak apa-apa. Ya, kalau ini bunyinya A, kalau ini an. Kemudian yang kedua, ya, kalau dia terletak, ya, kalau dia terletak di bawah huruf, ini namanya kasrah, ya kan? Kasrah. Bunyinya I, gitu ya, bunyinya I. Kemudian kalau double terletak di bawah huruf seperti ini, double, ya, ini namanya kasrotain atau ada yang nyebut juga kasroh tanwin. Bunyinya apa? In. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia terletak di atas huruf tetapi bentuknya seperti ini, maka dia disebut harokatnya ini disebut dhammah. Dhammah. Kemudian kalau masih di atas huruf bentuknya seperti ini, tapi dia seperti ini, disebut dhammatain atau dhammah tanwin. Kalau ini bunyinya U, kalau ini bunyinya Un. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi, ini bunyinya A, ini bunyinya An, ini bunyinya I, ini bunyinya In, ini bunyinya U, sedang ini bunyinya Un. Fathah, fathah tanwin, kasrah, kasrah tanwin, dhammah, dhammah tanwin. Kemudian yang terakhir, harokat atau syakal atau tanda bacanya adalah terletak di atas huruf, bentuknya seperti ini, dinamakan sukun. Ini yang mematikan sebuah huruf, ya, sebuah huruf. Baik, mungkin sekarang kita aplikasikan ke dalam tulisan atau kita langsung sandingkan banyak daripada syakal ini atau harokat ini kita sandingkan dengan huruf-huruf sehingga bisa berbunyi. Ya. Baik, sekarang ini saya hapus dulu, ya. Saya hapus dulu, kemudian kita sandingkan dengan huruf-huruf, tapi ini belum disambung dulu ya. Hurufnya belum disambung dulu. Lihat, ini tadi apa? Fathah. Ya, kita kasih contoh misalnya, dia berada di atas huruf ta. Ya, maka bunyinya menjadi ta. Ya, bunyinya menjadi ta. Baik. Kemudian ini ada fathah tanwin. Ya. Kita kasihkan dia di atas huruf hamzah. Nah, ini namanya huruf hamzah. Ketika kita kasih fathah tain atau fathah tanwin, dia bunyi an. Kemudian, nah, di sini ada tanda baca apa tadi? Kasrah. Nah, kita letakkan di bawah huruf ba misalnya. Menjadi apa? Bi. Ya, jadi bi. Kemudian ini ada kasrah tanwin. Kita coba letakkan dia di bawah huruf sin. Ya. Maka bunyinya menjadi sin. Gitu ya. Kemudian ada harokah atau syakal dhammah. Kita coba letakkan di atas huruf waw. Maka bunyinya seperti ini, wu. Kemudian ini ada yang namanya dhammah tanwin. Kita letakkan di atas huruf
kaf, maka bunyinya menjadi kun. Kemudian yang terakhir, misalnya ini ada huruf yang harokatnya sukun, contohnya seperti ini. Saya tulis dalam kalimat sempurna. Ya. Nah, huruf ba-nya kita kasih sukun, bunyinya menjadi rotib. Ya, jadi dia mati. Ya, tidak berbunyi a, i ataupun u. Ya, itu pengenalan singkat tentang harokat daripada huruf-huruf hijaiyah. Sehingga huruf-huruf ketika sudah mendapatkan harokat, dia akan berbunyi. Itu ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sebuah huruf itu dibaca panjang. Sehingga nanti ada perbedaan. Kalau seperti ini kan semuanya dibaca pendek. Ya. Ta, an, bi, sin, wu. Ini kan ketika kita dengarkan, ada yang salah seorang baca, terdengar bunyinya itu pendek. Karena memang harokatnya ini pendek, tidak panjang. Lah bagaimana kalau kita mendengarkan misalnya kitabun. Nah, kan ada huruf tak di situ yang kita dengarkan tadi, suaranya panjang. Ya. Ada mungkin juga fi masjidin. Ya. Tadi fi kita dengarkan juga terdengar panjang. Lah itu seperti apa? Maka ini kita akan membahasnya. Ini saya hapus dulu. Nanti di sesi terakhir insya Allah kita akan berlatih dari apa yang sudah kita bahas di kesempatan hari ini. Baik. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan, saya beri contoh bagaimana ketika kita mendengar ada huruf yang dibaca panjang, terdengar suaranya panjang, berarti dia itu memang harokatnya panjang. Ya. Maka kita akan belajar kali ini bagaimana ketika huruf itu terdengar panjang, menuliskannya seperti apa. Baik, yang pertama adalah harokat fathah. Itu biar nanti dia dibaca atau terbaca panjang, maka dia punya gandengan yang namanya huruf alif. Jadi ini ada ada harokat fathah. Ketika dia terbaca, terdengar atau dibaca panjang, maka dia punya gandengan yang namanya huruf alif. Contohnya seperti apa? Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya. Kitabun, ya. Nah, kitabun. Huruf taknya terdengar oleh Anda panjang, maka di sini ada harokat fathah, ya. Kemudian dia bergandengan punya pasangan huruf alif. Kemudian selanjutnya, ya, ini contoh kalau tadi huruf berharokat fathah bergandengan dengan alif, maka dia dibaca panjang. Selanjutnya adalah apabila huruf tersebut berharokat kasrah, maka dia akan terdengar dibaca panjang atau kita membacanya panjang manakala dia berpasangan atau bergandengan dengan ya sukun. Contohnya apa? Fihi. Ya, kan huruf fi terdengar di situ panjang tadi. Ya. Maka dia bergandengan dengan dengan ya sukun, ya. Jadi hurufnya fihi. Fi-nya terdengar panjang, maka kita nuliskannya fi ya sukun hi. Maka terbaca atau dibaca fihi. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau hurufnya berharokat dhammah, ya, agar dia terbaca panjang, terdengar di telinga kita dia dibaca panjang, maka dia harus
berpasangan dengan huruf wawu sukun. Nah, saya kasih contoh misalnya kubun. Ya, huruf kafnya terdengar oleh Anda, dia terbaca panjang. Lah, menulisnya seperti apa? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka huruf yang berharokat dhammah agar terdengar atau dibaca panjang, dia harus berpasangan dengan wawu sukun. Kubun. Nah, seperti ini. Ya. Kubun. Baik. Jadi ada 3 cara ini tadi, biar huruf-huruf itu dibaca panjang, kemudian cara menuliskannya seperti ini tadi. Kalau dia berharokat fathah, ya, ini huruf ta ini, kita lihat di sini, huruf ta ini, ya, sini ini, dia berpasangan dengan alif. Kemudian kalau hurufnya harokatnya kasrah, dia berpasangan dengan ya sukun. Ya, ini kita bisa lihat ya, di sini nih, ya, karena fa-nya berharokat kasrah, maka dia terdengar panjang, dibaca panjang manakala dia bergandengan atau berpasangan dengan ya sukun. Dan yang terakhir adalah apa ini? Huruf yang berharokat dhammah, di sini ada huruf kaf, dia dibaca panjang dan juga terdengar dibaca panjang manakala di sini tulisannya dia bergandengan berpasangan dengan huruf wawu sukun. Begitu, ya. Kemudian ada beberapa pengecualian, ya, ada beberapa pengecualian. Ini untuk pengetahuan dasar, ya. Untuk pengetahuan dasar saja, ada beberapa kata dalam bahasa Arab itu walaupun dia terdengar panjang, tetapi dia nanti tidak menggunakan fathah dan alif. Contohnya kata apa? Nah, ini contohnya. Hadza. Hadza. Walaupun huruf H-nya terdengar panjang, tetapi dia harokatnya menggunakan fathah tegak. Ada lagi enggak? Ada. Apa? Nah, ini. Hadhihi. Hadhihi. Kemudian satu lagi, ya. Dzalika. Nah. Ini walaupun terdengar panjang, tapi untuk 3 kata ini, ya, hadza, kemudian hadzihi, di sini ada 2 huruf H, walaupun dia terdengar panjang, tapi kita memakai harokatnya fathah tegak, itu ya, di atas huruf, tidak menggunakan ini tadi, ada fathah, kemudian dia bergandengan dengan huruf alif. Tetapi meskipun demikian, secara umum setiap huruf kalau dia berharokat fathah dibaca panjang itu gandengannya adalah alif. Jadi harokat fathah ketika dia dibaca panjang gandengannya adalah huruf alif. Kemudian kasrah itu gandengannya dengan huruf ya sukun. Dhammah gandengannya dengan huruf wawu sukun. Itu dulu dari kami di pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya tentang latihan daripada yang kita bahas hari ini, latihan imla tentang hal yang sudah kita bahas di kesempatan ini tadi, dan insya Allah juga akan kita bahas tentang teori-teori dasar bagaimana kita bisa menuliskan imla atau kita dikte dalam bahasa Arab. Syukron ala husni ihtimamikum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.